Nah, kalau DCO hampir 1 volt, tapi untuk trimpotnya ini diputar dia bisa main. Untuk angka DCO di AVO itu masih bisa naik turun walaupun sedikit. Nah, kemungkinan kan antara resistor 22 kilo ini atau yang sebelah sini itu bisa dimainkan. Biasanya yang sebelah sini yang dimainkan. Padahal ini sudah saya ganti memakai 10 kilo. Nah, itu saya suruh untuk menurunkan lagi nilainya. Tapi katanya untuk semua transistor itu bagus, semua masih bagus. Halo bolo, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama IR Audio. Jadi di video kali ini saya mau berbagi informasi dan juga pengalaman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, ini mohon maaf dulu mungkin suaranya agak berisik ataupun suaranya agak gembrusuk ini ya, karena di dekat rumah ada acara. Jadi ya mau gimana lagi, mau bikin konten. Ya semoga saja masih terdengar jelas suara saya. Oke, jadi untuk video kali ini mau bahas tentang driver TPM ini lagi. Untuk driver TPM ini memang begitu banyak beredar di pasaran dan juga banyak juga peminatnya. Sangat diminati oleh para pecinta-pecinta audio pemula buat rumahan ataupun di luar ruangan. Karena ini termasuk driver simetris dan juga driver yang sangat simple dan juga mudah diatur sebenarnya. Nah, jadi kemarin itu ada yang WA saya, dia habis beli dari Shopee kan, dari Shopee di toko saya. Setelah membeli driver itu katanya baru sampai dipasang itu nggak bisa, katanya DCO nya naik, katanya DCO hampir 1 volt. Nah, DCO hampir 1 volt itu, lalu untuk trimpotnya DCO ini dia diputar-putar cuma naik turun sedikit saja, cuma berapa mili gitu aja, tapi dia tetap sekitar 1 volt kurang. Nah, akhirnya dia WA ke saya untuk minta arahannya, minta pencerahannya, bagaimana solusinya seperti itu. Kemudian saya kasih solusi. Nah, kalau DCO hampir 1 volt tapi untuk trimpotnya ini diputar dia bisa main. Untuk angka DCO di AVO itu masih bisa naik turun walaupun sedikit. Nah, kemungkinan kan antara resistor 22 kilo ini atau yang sebelah sini itu bisa dimainkan. Biasanya yang sebelah sini yang dimainkan. Padahal ini sudah saya ganti memakai 10 kilo. Nah, itu saya suruh untuk menurunkan lagi nilainya. Tapi katanya untuk semua transistor itu bagus, semua masih bagus. Kemudian saya suruh ngecek lagi itu di bagian dioda zener. Bagian dioda zener ini yang terhubung dengan resistor ini kan dari suplai ditahan resistor, kemudian ini ditahan lagi dengan zener ke ground. Nah, di sini harus keluar 12 volt karena ini memakai zener 12 volt. Jadi di sini harus ada 12 volt plus di sini ada min 12 volt. Nah, kemudian setelah saya kasih arahan seperti itu, akhirnya dicek. Katanya di sini nilainya pincang. Yang satu 12 volt, yang satunya itu katanya cuma minus 7 volt. Nah, berarti kan ada yang tidak beres. Nah, kemudian saya suruh cek lagi untuk bagian suplainya di sini atau di sini, jalur suplai di sini dan sini. Ini kan yang terhubung langsung ke PSU utama di Elko PSU. Nah, kemudian setelah dia ukur, nah akhirnya ketahuan ternyata suplai utamanya itu memang pincang. Nah, suplai utamanya itu pincang, dia voltasenya tidak sama. Nah, akhirnya sama dia diganti, Elko nya itu diganti. Nah, setelah diganti Elko, ya akhirnya sudah normal lagi, DCO sudah bisa diatur. Nah, seperti itu. Jadi poinnya dari video saya ini yaitu ketika ada permasalahan pada sebuah driver itu, kita untuk memperbaikinya itu jangan hanya terfokus dengan satu masalah seperti itu. Misalkan kendalanya apa, nah itu harus diurut ya. Jadi harus diurut mulai dari titik permasalahannya tadi, kita urut ke bawah, jalurnya apa, jalurnya yang mana. Nah, seperti itu. Nah, itu pasti ketemu jalurnya dari mana. Nah, kita cek untuk bagian pensuplaiannya itu normal enggak, bagian min plusnya. Kalau normalnya berarti ada hal yang lain. Kalau PSU nya enggak normalnya berarti ya memang di PSU nya itu. Nah, akhirnya kan ketemu seperti itu ya. Terkadang ya memang untuk para pemula itu banyak yang bertanya, ini kendalanya seperti ini,
masalahnya apa, yang diganti apa. Nah itu sebenarnya pertanyaan tebak-tebakan. Jadi kita untuk memperbaiki sebuah driver ataupun sebuah rangkaian perangkat elektronik itu tidak bisa terfokus pada satu kendala, satu masalah, itu aja tidak bisa. Jadi harus kita urut satu persatu, dari mana asalnya penyakit tersebut. Nah itu, jadi kita harus mengurutnya. Seperti itu, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam solder panas, salam sejahtera untuk semuanya.